Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya Lisanul Ulia Fatri sebagai moderator dan Afadia Delanda sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk kepada pemateri. Kepada Afadia Delanda dipersilahkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ordo parietales atau cistales. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan berupa terna, daun yang berhadapan, mempunyai daun penumpu, bunga sebagian besar banci, mempunyai kelopak dan mahkota. Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Bakal buah kebanyakan menumpang, biasanya beruang satu dengan 3 papan biji pada dindingnya. Pada ordo ini mempunyai familia. Yang pertama yaitu familia Cistaceae. Ciri-cirinya berupa terna atau semak dengan daun tunggal yang duduknya berhadapan, sering berbentuk bintang. Bunga banci terpisah atau tersusun dalam rangkaian yang bersifat simos. Buahnya buah kendaga, biji dengan endosperm. Lembaga bengkok dan berlipat, tersebar di daerah-daerah beriklim sedang dan banyak pula di daerah Laut Tengah. Contohnya yaitu Citrus loreti. Kemudian yang kedua, famili Bisaceae. Ciri-cirinya pohon atau perdu, daunnya tunggal, menjari yang duduk, daunnya menyebar serta mempunyai daun penumpu. Bunganya besar, kemudian bunganya kendaga dengan rambut atau gundul di sebelah luarnya. Sering dipelihara sebagai tanaman hias. Contohnya yaitu Bixa orellana. Yang ketiga, familia Tamarisaceae. Merupakan tumbuhan terna, semak atau pohon dengan cabang yang langsing, dengan daun tunggal kecil seperti sisik. Duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunganya kecil, buahnya buah kendaga. Bijinya berambut tanpa atau dengan endosperm. Hidup di daerah beriklim sedang dan subtropis. Banyak yang bersifat haloifit. Contohnya Tamacharis tetandra. Yang keempat yaitu familia Franskeniaceae. Ciri-cirinya yaitu berupa terna atau semak-semak kecil dengan daun kecil, berhadapan dan tanpa daun penumpu. Bunganya banci, buahnya buah kendaga, bijinya endosperm dan lembaganya lurus. Contohnya yaitu Franskenia grandiflora. Kemudian famili yang kelima, famili Elatinaceae, yaitu berupa terna atau semak-semak kecil, daunnya tunggal, berhadapan atau berkarang, masing-masing memiliki daun penumpu. Bunganya bunga banci dan kecil. Anggotanya merupakan penghuni daerah-daerah beriklim sedang, subtropis sampai dengan tropika. Jadi kebanyakan bersifat kosmopolit. Contohnya yaitu Elatin Heksandra. Kemudian familia yang keenam yaitu familia Violaceae. Berupa terna atau tumbuhan berkayu, kadang berupa liana, umumnya menahun. Daunnya tunggal, duduk daunnya tersebar. Kebanyakan mempunyai daun penumpu, mempunyai bunga yang banci dan bijinya endosperm. Merupakan penghuni daerah-daerah beriklim sedang sampai dengan tropis. Contohnya Viola tricolor. Yang ketujuh yaitu familia Cannelaceae. Pohonnya dengan daun tunggal yang duduknya tersebar, tanpa daun penumpu, berbau sedap. Bunganya banci, tipe buahnya adalah buah buni berisi 2 banyaknya biji. Bijinya memiliki endosperm dan contohnya yaitu Cannella winterana. Selanjutnya yang kedelapan, famili Flacotiaceae. Berupa semak atau pohon berbatang kayu dan daunnya tunggal. Bunganya banci, daun kelopak 2-15. Kadang-kadang sukar dibedakan dari daun mahkotanya. Benang sari banyak, bakal biji banyak, buahnya kendaga, kadang amat besar. Yang contohnya yaitu bunga ruken. Yang kesembilan yaitu familia Turnaceae. Berupa terna anual atau perennial, dapat juga berupa semak, daun tunggal. Bunganya banci, actinomorph. Benang sari berseling dengan daun mahkota. Putik dengan 3 tangkai putik, bakal buah menumpang, beruang 1. Buahnya mempunyai 3 katup, biji bersalut dengan endosperm, berdaging dan berlembaga yang lurus.
Kemudian yang ke-10 yaitu familia Passifloraceae, berupa pohon atau semak-semak berkayu, daun tunggal, mempunyai daun penumpu yang kecil dan lekas gugur. Bunganya banci actinomorph. Daun kelopak 5 tidak gugur. Benang sari 5 sampai banyak. Bakal biji banyak masing-masing dengan 2 integumen. Contohnya yaitu Passifloraceae guandrangularis. Kemudian famili selanjutnya yaitu famili Caricaceae, berupa semak atau pohon kecil, daun tunggal berbagi atau menjemuk, menjari, duduknya tersebar, bunganya banci actinomorph. Poligan yang punya dasar bunga berbentuk seperti lonceng. Kelopak berlekuk 5, daun mahkota 5 pada daun jantan, berlekatan. Benang sari bunganya buah buni dengan daging buah yang tebal dan lunak, biji dengan endosperm. Kemudian selanjutnya famili Droseraceae, berupa terna atau semak-semak kecil, daun tunggal tersebar atau tersusun sebagai roset akar. Bunganya banci actinomorph, buahnya buah kendaga yang membuka dengan membelah ruang. Biji dengan endosperm berdaging lembaga lurus, kecil, warna suku ini bersifat kosmopolit. Kemudian familia Begoniaceae, berupa terna semak kecil, berbatang basah, daun tunggal, asimetrik, sering berlekuk atau menjemuk menjari. Bunganya buah kendaga atau buah buni, biji kecil tanpa endosperm atau dengan sedikit endosperm. Lembaganya lurus. Kemudian selanjutnya ordo Myrtiflorae. Yang pertama famili Myrtaceae, yaitu pohon atau perdu mengandung minyak atsiri atau monoterpenoid, sesquiterpenoid, triterpen atau polyfen. Bertanin kulit batang sering mudah terkelupas. Daun-daun berhadapan, tunggal stipula tereduksi atau absen. Bunga dalam macam-macam simosa, sering kompleks, jarang yang tunggal atau actinomorph. Biji tanpa endosperm, buahnya buah baka. Kemudian famili yang kedua yaitu famili Timelaceae. Pohon daun berwarna hijau, tepi daun bergelombang. Perbungaan di ujung ketiak dengan warna bunga putih. Kelopak bunga berbentuk bulat telur, bagian mahkota bunga lebih panjang dari benang sari. Bakal buah berbulu tebal dengan kelapak putih memento. Buah kapsul berbentuk menjantung. Kemudian yaitu famili yang ketiga, famili Punaceae. Hanya terdiri satu marga yaitu Punica dengan 2 jenis yaitu Punica granatum dan Punica protopunica. Punica granatum, kulit batang mengandung tanin poletrin, isopeletrin, pseudopeletrin. Buah dimakan, kulit batang dan untuk obat. Contohnya yaitu Punica granatum. Selanjutnya itu familia Melastomataceae, berupa perdu atau herba, kadang liana, jarang pohon. Bertanin, sering mengakumulasikan aluminium. Daun berhadapan, jarang dalam lingkaran tunggal. Bunga dalam simosa atau uniseksual. Buahnya buah kapsul atau baka, biji tanpa endosperm. Contohnya Astronis spectabilis. Kemudian ordo Umbellales. Yang pertama yaitu famili Apiaceae, tumbuhan herba, batang berongga, daun berseling, kadang-kadang terbelah. Bunga biasanya biseksual, bersimetri banyak, stamen 5 buah zigzograp. Biji mengandung endosperma berminyak. Contohnya Apium graveolens. Kemudian yaitu pemanfaatan dari beberapa spesies pada ordo Parietales, Myrtiflorae dan Apiales. Yang pertama ordo Parietales. Pada ordo ini ada Parietales quadrangularis atau markisa, manfaatnya untuk pembuatan sirup. Yang kedua Parietales lunata atau daun kopes, manfaatnya bunganya dijadikan sebagai sayuran. Yang kedua ordo Myrtiflorae. Yang pertama ada Aqualaria malacensis, bermanfaat untuk resin dan untuk dupa. Yang kedua yaitu Aquileria microcarpa, atau kayu gaharu, kayunya untuk dupa.
Yang ketiga, Gonstylus bacanus atau minameng, kulitnya dan kayunya buat obat. Yang keempat, Melaleuca leucadendra atau gelam, minyaknya buat obat. Kemudian Astronis spectabilis atau ki harendong, berguna untuk kayu bangunan. Dan yang keenam yaitu Climedia hirta atau harendong bulu, buahnya dapat dimakan. Kemudian ordo Apiales, yang pertama yaitu Coriandrum sativum atau ketumbar. Bijinya digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Kemudian daunnya dijadikan taburan dalam masakan seperti sup dan salad yang menjadi khas pada Thailand. Yang kedua yaitu Centella asiatica atau pegagan, berguna untuk membersihkan darah dan melancarkan peredaran darah, meningkatkan sirkulasi darah pada lengan dan kaki, mencegah variasis dan salah urat, meningkatkan daya ingat mental dan stamina tubuh, dan menurunkan gejala stres dan depresi. Sekian diskusi kami hari ini. Saya kembalikan ke moderator.